Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya Made Lanang Suharto, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Buleleng, unit kerja SMP Negeri 1 Atap 1 Geroga, Kecamatan Geroga akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Saya akan membuat 3 pertanyaan sebagai refleksi diri. Dan pertanyaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Saya mulai menyadari pada saat itu sebagai guru terlalu mendominasi pembelajaran atau yang diistilahkan sebagai teacher center. Pembelajaran terfokus pada pencapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Padahal pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Saya sebagai guru kurang memahami karakteristik anak. Di kelas cenderung menyamakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan anak. Akhirnya siswa menjadi pasif dan motivasi belajar menjadi rendah. Seringkali saat saya menjelaskan materi, mereka terlihat lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan kepada mereka apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Yang menjadi fokus utama saya adalah suasana yang tenang dan tertib, serta anak-anak bisa memahami materi yang saya jelaskan. Setelah saya mempelajari modul 1.1, banyak yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya. Yang dulunya terdoktrin dengan cara pengajaran lama, sekarang sudah memahami bagaimana menjadi seorang pendidik. Pertama, merubah pola pembelajaran. Bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa gunakan sebagai sumber belajar. Anak-anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan. Kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat memproduksi pengetahuannya. Ketiga, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Seperti halnya seorang pamong, saya harus dapat menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1, saya dapat mengubah laku dalam proses pembelajaran. Antara lain, seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswanya lebih meningkat. Dalam pembelajaran, seharusnya seorang guru dapat memberikan ruang kepada siswanya. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Sebagai seorang guru juga harus lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal supaya kita lebih dekat dengan anak, kemudian agar kelas bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penerapan pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas adalah sebagai berikut. Pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik dengan harapan kelas akan menjadi lebih menarik. Kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan kepada anak-anak saat ini. Mengingat perkembangan iptek, banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya.
Di sini saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal dan budaya setempat. Tiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita sebagai seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka sendiri. Keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Membiasakan pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kelima, tidak lagi menuntut, tetapi menuntut. Kita sebagai seorang guru berperan dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asah, asih, dan asuh. Terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus kita terapkan dalam proses pembelajaran, baik itu di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, 1. Pendidikan yang menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. 2. Pendidikan bukan hanya ilmu akademik saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. 3. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak karena itu adalah pengabdian sepanjang hayat. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila salah-salah kata dalam penyampaian. Terus bergerak, terus tergerak, terus menggerakkan.